Sain UU, tak sain UU, yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Urban Indonesia, sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga. Di video kali ini saya akan melanjutkan merangkum drama Korea yang berjudul Fight for My Way, yang mana kali ini adalah episode kelima. Jadi langsung saja untuk mempersingkat durasi, karena habis ini saya mau ketemu Aimi Yoshikawa. Seperti biasa, simetriskan posisi rebasto, bahas-bahas mantan. Selamat menonton, dan inilah alur ceritanya. Film dibuka dengan Kodoman yang hanya diam saja ketika Heran datang. Pagi itu, Kodoman dijemput oleh pelatihnya untuk memulai latihannya pada pagi hari itu. Namun tiba-tiba Era datang menghampirinya untuk melarang Kodoman ikut dalam MMA. Namun tekad Kodoman sudah bulat untuk masuk MMA, jadi tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. 맨날 오라 걸어요. 점심은 주짓수 특강 스케줄이 있는 걸로 알고 있죠. 그러면 내가 갈게. Di lain sisi, Kim Tak-soo mulai khawatir akibat videonya yang tertendang oleh Kodoman viral di internet. Pelatihnya mengingatkan Kim Tak-soo untuk rajin latihan dan jangan membuang-buang waktu hanya untuk menata rambutnya tiap hari. Kodoman melihat di berita bahwa Kim Tak-soo meremehkannya. Dia pun disuruh berhenti menonton oleh pelatihnya dan harus mulai berlatih mulai saat ini. Namun, Kodoman bersikeras kalau dia tidak perlu latihan dan siap untuk langsung bertanding. Namun pelatihnya malah memarahinya dan melarangnya buru-buru untuk bertanding. Era mencoba melamar pekerjaan menjadi penyiar lewat situs online. Tiba-tiba atasannya datang membawa sebuah minuman untuk Era dan akan merekomendasikannya jika ada lowongan lagi. Namun, Era menolak dan malah meminta dikenalkan kepada kepala keamanan di sana dan meminta memasukkan Kodoman untuk bekerja di sana. 그래요? 야, 아이고, 우리도 사람. Hari itu, Kodoman ditemui oleh manajer Kim Tak-soo untuk menawarkannya sebuah debut pertandingan amatir bagi Kodoman, yang mana itu bisa membuka jalan agar Kodoman bisa melawan Kim Tak-soo nantinya. Namun pertandingan itu dilakukan besok hari, yang jelas saja itu tidak diizinkan oleh pelatihnya, karena merasa Kodoman belum siap untuk bertanding setelah lama sekali istirahat. Namun si manajer terus membujuk Kodoman agar mengambil kesempatan tersebut. 은근 고지식하다. 힘들 싸게 배팅 안 하니까 저도 제 인생 한번 좀 잊고. Di tempat kerja Era terjadi sebuah pencurian jam tangan yang sangat mahal, di mana pelakunya adalah seorang wanita yang terlihat di CCTV. Saat Era sedang berbicara dengan Kodoman, tiba-tiba wanita yang ada di CCTV itu lewat di depan Era. Dengan sigap, Era langsung mengambil wanita itu dan menggeledahnya, yang mana ternyata jam tangan yang hilang disembunyikan si wanita di dalam topinya. Pada saat itu, Kodoman melihat kejadian tersebut, namun dia heran karena Era malah kena marah dan harus berlutut minta maaf kepada wanita itu. Padahal Era menangkap wanita itu yang jelas-jelas adalah seorang pencuri jam tangan. Mengetahui itu, Kodoman menarik Era dan membanting topinya di depan atasan Era dan wanita itu. Kodoman marah karena sikap wanita itu yang menyuruh Era harus berlutut. Kodoman mengatakan kalau Era berhenti kerja saat itu juga. Walaupun Era menolak, tapi Kodoman tetap membawa Era pergi dari tempat tersebut. Di mana di sana, Era menangis sesegukan dan Kodoman pun memeluknya untuk menenangkannya. 너는 나 Di lain sisi, Joman sedang lembur bekerja. Tiba-tiba saja Hyejin datang membawakan bekal untuk Joman, yang mana Sulhey juga datang ke sana untuk membawa bekal untuk Joman juga. Dan kebetulan mereka berdua memakai jaket dengan model dan warna yang sama. Sulhey yang melihat mereka berdua sedikit kaget, namun tidak curiga sama sekali, yang pada akhirnya mereka pun pulang bersama. 저도 핑크 되게 좋아하는데 언니라고 해도 되죠? 네, 가세요. 너? 아까 전 Kodoman dan Era malam itu pulang bersama dengan naik sebuah bis jurusan Bandar Batang. Kodoman menawari Era menjadi manajernya, namun dia malah menolaknya dengan mentah-mentah. Sesampainya di kos-kosan, Kodoman mencoba menawari Era untuk minum soju bersama karena hari ini Era sudah keluar dari kerja. Tapi Era malah menolaknya dan memilih untuk tidur saja.
Godongman juga mengingatkan Era untuk jangan lagi pergi-pergi dengan si Mobin. Namun Era malah memukul bokong si Godongman yang dibalas juga oleh si Godongman. Sulhey tidak sengaja membuka pesan dari Hyejin di HP-nya Joman, yang mana dia mengajak Joman untuk pergi hari Sabtu untuk menonton sebuah kembang api. Sulhey bertanya kepada Joman, yang ternyata Joman malah jujur kepada Sulhey tentang isi pesan dari Hyejin yang membuat Sulhey tidak jadi marah kepada Joman. Namun ternyata Joman keceplosan kalau yang dimaksudnya adalah bukan pesan dari Hyejin, yang tentu saja itu membuat Sulhey sangat sedih. Pagi harinya, Era melakukan sebuah perawatan kepada wajahnya yang dibantu untuk Sulhey karena dia akan bertemu Mobin hari ini, di mana itu disaksikan oleh Joman dan Godongman yang heran dengan sikap kedua teman wanitanya itu. 일단은 그건 뻑간 척한 거야. 대단하다. Di mana Era hari ini akan pergi menonton film, makan dan minum bersama Mobin. Godongman memperingati Era agar jangan pulang malam-malam dan akan memberitahu ayah Era jika pulang terlalu malam. Padahal ini mulai terlihat kalau Godongman mulai cemburu kepada Era. Saat akan pergi, Era ditagih uang sewa oleh si pemilik kos-kosan yang padahal Era pada saat itu tidak memegang uang sama sekali dan dia baru saja keluar dari pekerjaannya. Sedangkan Mobin, dia sedang mencari informasi di internet bagaimana cara menjadi laki-laki yang keren di depan wanita, yang mana itu malah membuatnya seperti terlihat konyol. Di lain sisi, Joman dan Hyejin sedang bersama, di mana Hyejin mengatakan kepada Joman kalau dia sangat menyukainya dan ingin mengajaknya berkencan. Sulhey tak sengaja melihat Joman sedang dengan Hyejin yang membuatnya menghampirinya, lalu beralasan ingin mencoba makanannya sedang dibuatnya untuk dijualnya nanti. Padahal itu hanya alasan Sulhey agar dia bisa memantau Joman. Hari itu Godongman sedang berlatih dengan pelatihnya. Tiba-tiba saja Kim Taksu dan pelatihnya datang ke sana untuk membicarakan sesuatu hal dengan pelatih Godongman. Ayah Kim Taksu menawarkan Godongman untuk menjadi seorang petugas gudang dan dijamin kehidupannya, namun dengan syarat dia tidak boleh lagi bertanding dengan Kim Taksu. Di mana saat Kim Taksu membahas soal adik Godongman yang lumpuh, Godongman merasa marah dan langsung menyuruh Kim Taksu pergi dari sana. Joman akhirnya mengetahui kalau Sulhey mengecek HP-nya, di mana Joman mengatakan kalau dia berbohong agar Sulhey tidak khawatir ataupun mikir-mikir yang aneh tentangnya. Namun, Sulhey tetap kesal kepada Joman karena sudah membohonginya dan membuat Sulhey menangis pada saat itu. Karena merasa bersalah, Joman pun akhirnya memeluk Sulhey. 물총을 막 Godongman tiba-tiba saja mendapatkan pesan tentang turnamen yang akan diadakan hari ini, di mana dia ingin melakukan pertandingan itu tanpa sepengetahuan dari pelatihnya. Godongman kali ini akan melawan seorang pria berasal dari Brazil tanpa dia tahu sedikit pun informasi tentangnya. Era datang ke sana atas permintaan Godongman untuk menemaninya bertanding, dan pertandingan pun dimulai. Di mana ternyata Godongman dihajar habis-habisan oleh lawannya yang membuat Era sangat khawatir padanya. Pada akhirnya Godongman harus kalah, namun ternyata manajer Kim Taksu merekam pertandingan itu dan memberikannya kepada Kim Taksu. Ternyata semua ini adalah rencana dari Kim Taksu untuk menghancurkan karir Godongman dan film pun selesai. Lanjut episode 6.